Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri tema ketidakadilan yang menggerakkan hati Allah. Kejadian pasal 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara, pernahkah saudara mengalami ketidakadilan? Bagaimana saudara meresponinya? Saudara, hidup itu tidak selalu adil, bahkan bagi orang-orang yang sudah melakukan hal yang benar. Tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya di tengah ketidakadilan yang dihadapinya. Ini terjadi pada kisah Kain dan Habel, saudara. Walaupun Habel itu dia terbunuh oleh Kain sehingga dia tidak dapat lagi membela dirinya. Namun kita melihat bahwa ketidakadilan itu tidak diam, saudara, ya. Ketidakadilan sudah menggerakkan hati Allah untuk bangkit sebagai hakim dan pembela. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan mengutuk Kain atas perbuatannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini bagi Kain nih, menghabiskan Habel adiknya itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Tetapi justru sekarang dia bermasalah dengan Allah, pemilik kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki kekuatan dan kuasa yang lebih dari orang lain, entah kita sebagai kakak, majikan, orang yang diberikan Tuhan karunia lebih, dikasih keadaan yang lebih baik, ya, mungkin kita secara status, sosial, secara materi, ataupun apapun itu di dalam hidup kita, kita merasa kita lebih kuat, kita lebih ada. Nah, saudara, sesungguhnya ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu itu dalam hidup kita, Tuhan ingin supaya kita hadir sebagai pelindung, kita hadir sebagai pemelihara bagi sesama kita. Sehingga jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa justru dengan kekuatan kita, dengan kelebihan kita, dengan kehebatan kita, atau dengan apapun yang Tuhan kasih lebih itu, kita justru melakukan perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu sangat membenci ketidakadilan. Tuhan itu sangat membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Tuhan berdiri bersama mereka. Nah, saudara, di dalam Alkitab pun kita jelas menemukan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam, ya. Ketika dia melihat penderitaan orang-orang, melihat kesusahan orang-orang yang dilakukan, ya, oleh orang-orang yang lebih kuat. Mereka yang tertindas, mereka yang tidak berdaya, mereka yang terlihat tidak punya kekuatan, yang lemah. Wah, saudara, sesungguhnya mereka itu Allah lah yang jadi kekuatan mereka. Allah lah yang menjadi pembela mereka. Allah lah yang menjadi pelindung dan pemelihara hidup mereka. Sehingga hari ini, saudara, jika kita ada di dalam ketidakadilan yang kita alami, percayalah, Allah akan tampil sebagai pembela dan menjadi hakim atas kehidupan kita. Allah akan berdiri sebagai Allah yang menyelesaikan bagi kita atas ketidakadilan yang kita hadapi. Nah, sebaliknya, saudara, jika kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan posisi yang lebih dari semua orang di sekitar kita, mari kita sungguh-sungguh dipakai Allah untuk menjadi dan melakukan seperti yang Tuhan lakukan, ya. Karena Tuhan sudah tentu mendengar jeritan mereka yang tertindas. Tuhan peduli terhadap penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang yang lemah. Mari kita hadir sebagai berkat di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang begitu kompleks hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan hari ini mungkin ada di antara kami yang dipercaya Tuhan di dalam kondisi yang lebih baik dari orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami dipakai Tuhan untuk menjadi penolong atas sesama kami. Tuhan pakai kami untuk boleh memelihara kehidupan sesama kami untuk lebih baik. Kalau Tuhan hari ini justru kami yang mengalami ketidakadilan akibat dari perbuatan-perbuatan orang di sekitar kami yang mungkin dia secara status atau apapun lebih kuat, lebih baik.
Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjadi pembela kami. Tuhan yang akan menjadi hakim atas hidupan kami, dan Tuhan yang akan terus mempedulikan apa yang menjadi keadaan kami hari ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat Tuhan, kami boleh melihat bahwa keadilan adalah satu bagian hidup, satu karakter yang harus kami tegakkan. Sehingga Tuhan bantu kami menjadi orang-orang yang serupa dengan Engkau di dalam menyikapi hidup dan situasi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami sungguh menyerahkan hidup kami supaya Tuhan yang boleh memakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.